Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Supriyadi. Kali ini saya akan mempresentasikan DPS chiller plant ya. Mungkin ini hal baru ya. Coba nanti kita explore lebih banyak ya. Kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan overview daripada produknya, sedikit mengenai backgroundnya, dan kemudian juga site visit yang kita lakukan di salah satu office di Jakarta. Baik, ini adalah paparan terkait dengan energy saving yang kita harapkan dari chiller plant. Yang kita offering di sini, ya, apa yang kita bisa berikan ke customer kita adalah yang pertama chiller plant, ya, sistem. Di sini ada chiller, kemudian ada equipment lain seperti pompa, VSD, kemudian kontrol HMI untuk automation, cooling tower, dan valve, termasuk instalasinya. Target daripada offering ini adalah mendapatkan efisiensi yang terbaik. Ya, kita berikan chiller dengan KW per TR yang terbaik. Kemudian kita berikan performance monitoring, kemudian skid system untuk chiller dan kontrol panel, dan ini menjadi satu kesatuan termasuk di dalamnya maintenance contract. Ini adalah salah satu yang kita kerjakan di beberapa tempat ya. Kita memang melakukan supervisi, instalasi, dan juga testing commissioning untuk aplikasi chiller dan chiller plant. Kemudian masuk kepada filosofi atau ini saya mulai dari survei saja dulu, bahwa HVAC atau cooling system itu di sebuah gedung di negara tropis seperti kita itu paling tidak 56%, 60%, bahkan ada yang sampai 70% energi yang dikonsumsi. Selainnya lebih kecil, sehingga kalau kita mau fokus pada saving, maka kita akan lihat di sisi coolingnya. Baik, kita lihat kemudian layout ya. Ini salah satu contoh layout daripada chiller plant. Contohnya kita punya 3 chiller, ya. Kemudian kita punya standarisasi benchmarknya ya. Kita mau KW per TR yang mana? Ini adalah plan ya. Plan artinya kita lihat dari sisi pompa, chiller, cooling tower semuanya ya. Jadi ini menjadi acuan ya. Nah, pada aplikasi yang existing chiller biasanya kita melakukan pengukuran ya. Apa yang kita ukur di sini? Kita akan mengukur TR-nya, TR-nya atau tonnage-nya, ton refrigerasinya. Nah, TR-nya ini kita ukur dengan menggunakan flow meter, kemudian delta T, dan kita hitung berapa TR-nya dengan variasi beban yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, sehingga kita mendapatkan pattern atau bentuk daripada demand cooling load-nya. Ya. Dari situ kemudian kita compare dengan electrical cost yang dikonsumsi, baik itu dikonsumsi oleh chiller, dikonsumsi oleh pompa, dan cooling tower, dan itu menjadi KW per TR total. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya di area merah, apa target yang kita bisa capai? Kita bicara dengan para customer, apakah mau di good, fair, atau excellent ya. Ada tindakan yang harus kita lakukan dari tiap-tiap benchmarking ini ya. Kalau sekedar fair ya, mungkin sederhana ya, kita hanya ganti sedikit kontrol dan lain-lain. Good mungkin antara 0,7 0,85, maka itu harus kita lakukan penggantian pompa dengan high efficiency. Excellent, maka kita harus layout chillernya seperti ini gambarannya. Pompa yang kita biasa pakai untuk mendapatkan efisiensi itu adalah pompa seperti ini, vertical inline. Lalu chillernya kita usahakan menggunakan magnetic bearing, karena magnetic bearing ini adalah yang terbaik ketika dia running di load kecil atau load rendah atau partial load ya. Next ya, kita jelaskan ini adalah benchmark yang kita jadikan acuan lagi, yaitu mengacu pada GBCI Green Building Council Indonesia, di mana chiller plant itu kurang lebih 0,61 dengan perincian ini. Apa yang kita bisa lakukan kalau kita mau cari 0,55 kali per TR dengan chillernya?
apa yang kita lakukan kalau pompanya kita targetkan 0,07, dan apa yang kita lakukan kalau target daripada cooling tower 0,02 sehingga total menjadi 0,64 ya. Jadi ini yang kita bisa sampaikan ya, tergantung keadaan atau kondisi chiller plant yang ada. Apakah kita mau turunkan dengan dari sini, maka kita ganti chiller. Apakah kita mau turunkan ini, maka kita mengganti pompa. Apakah kita turunkan ini, maka cooling towernya kita buat lebih efisien. Baik, lanjut. Ini sudah saya cakup tadi. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita bandingkan di sini ya. Ada beberapa chiller plant comparison ya. Efisiensi kW per TR, ini adalah kW per TR. Makin rendah kW per TR makin baik ya. Kita lihat conventional chiller itu paling jelek 1,2 dan lain-lain. Terus kemudian chiller yang agak lama, agak tua itu di antara 0,7 0,8. Kalau chiller yang bagus itu yang sudah dioptimize itu kira-kira di 0,5 sekian ya kW per TR. Tergantung umurnya ya. Jadi chiller itu ada umurnya, kemudian lakukan servis dan lain-lain, dia akan naik turun, dia punya efisiensi ya, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara chill optimization untuk 0,1, ini yang terjelek, keadaannya seperti apa? Biasanya secara overview kita bisa lihat ketika kita masuk di chiller plant, maka kita tahu bahwa nggak ada data tracking atau reporting system. Jadi chillernya sangat konvensional, tidak ada optimalisasi. Di sini maintenance-nya bersifat reaktif, ya, rusak baru bingung cara melakukannya. Jadi tidak ada planning, kemudian manual, kemudian penggunaan equipment yang oversize, kebesaran, pompanya kebesaran dan lain-lain, sehingga menjadi efisiensi boros ya. Dan semuanya menggunakan constant speed, nggak ada variable speednya. Ini yang sering terjadi kita dapatin di area-area seperti itu, sehingga ini adalah area to be improved ya. Kalau kita mau jadikan good ya, artinya baik antara 0,85 atau 0, sekian ya, 9 mungkin 0,85 0,7 ya kW per TR. Biasanya kita dapat ini sedikit, memang dia sudah punya maintenance plan, dia punya automation yang basic ya, efisiensi dan equipment yang dipakai adalah moderat ya secara umum. Sebagian ada variable speed. Nah, ini kita biasanya bisa dapatkan angka-angka ini. Tapi yang terpenting adalah kembali lagi di chillernya. Kalau chillernya tetap konvensional, memang untuk mendapatkan excellent ini sulit sekali ya. Jadi excellent itu hanya bisa kita dapatin kalau chillernya memang chiller yang mensupport untuk dapatkan excellent efisiensi, yaitu 0,51 atau bahkan kalau partial load bisa 0,31 kW per TR ya. Lainnya harus variable speed, lainnya menggunakan automation, lainnya size-nya itu rasional, tidak kebesaran dan juga pas untuk kebutuhan daripada chiller plant itu. Seperti apa sih chiller yang efisiensi tinggi itu? Yaitu saya perkenalkan di sini adalah magnetic bearing. Inilah magnetic bearing ya, chiller magnetic bearing. Terdiri dari beberapa kompresor ya. Di sini bisa kompresor dengan variasi yang berbeda-beda, bisa TT400, TT700 atau kombinasi yang lainnya untuk dapatin output TR yang diinginkan. Chiller ini adalah high efficiency chiller, presisi karena temperaturnya diatur sedemikian rupa, loadnya akan menyesuaikan dari kebutuhan. Operasionalnya sangat saving energy, maintenance-nya sangat low karena tidak ada oil management ya. Jadi cost untuk maintenance itu sangat rendah. Karena gesekan mekanik juga sedikit sekali ya. Terus inrush current, arusnya smooth ya, tidak ada arus yang tiba-tiba mendadak. Nanti kita bisa lihat di kontrol panel, biasanya RLA-nya itu bagus sekali. Kemudian lain-lain seperti kondenser, evaporator menggunakan flooded system. Flooded itu artinya heat transfer yang terjadi itu baik, sehingga kita bisa melihat nanti di sini efektivitas daripada perpindahan panas evaporator dan kondensor itu maksimal. Friction loss kecil ya. Kemudian control system smart ya. Noise ini hanya di bawah 70 desibel. Kita bisa bayangkan kalau chiller plant ini suaranya sangat hening ya, 70 desibel. Itu sangat hening. Low vibration. Jadi sini nggak perlu mounting yang
ya signifikan ya, karena memang terbagi dengan centrifugal chiller yang lebih kecil sehingga otomatis vibrasinya sangat rendah. Ya, kemudian kembali lagi free oil kompresor. Ya. Ini adalah overview daripada turbo core. Turbo core ini adalah mesinnya utama yang dipakai di chiller plant-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada magnetic bearing. Jadi ada bearingnya ada 3 sebenarnya. Radial ada 2, kemudian yang aksial 1 ya. Di sini magnetic dan magnetic. Kemudian terdiri di bagian sana ada kapasitor ya. Beberapa kapasitor itu supaya menjaga untuk charging dari magnetic ini supaya dia tidak mati mendadak ya, sehingga benturan mekaniknya bisa dihindari. Nah, inverter ini bisa running mulai dari 24 kHz ya sampai putaran tertinggi ya gitu. Terus kemudian di sini ada guide vane ya, guide vane pengatur sudu agar jumlah volume daripada liquid yang masuk atau gas yang masuk itu bisa diatur sedemikian rupa. Ada 2 stages impeller, menggunakan 2 impeller yang sangat smooth ya untuk menaikkan tekanan supaya liftingnya lebih bagus ya, motor bearing dan lain-lain. Di sini adalah komponen variable speednya, yaitu soft start ya, dari RPM ampere 5 ampere pelan sampai ampere maksimal dengan RPM yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20.000 atau 25.000 RPM ya. Nah, chiller efficiency biasa dikenal ya, ada bisa pakai COP, ada bisa pakai fiber TR. COP itu pada satunya adalah entalpi daripada evaporator dibagi power input dari kompresor. Itu secara umum menghitungnya ya. Saya akan masuk sedikit ya, ini tadi saya ulang ya, low noise, jadi sekitar 70 desibel, ini sangat 70 sekian desibel yang sangat wide, sangat halus, cocok memang dipakai untuk sekolahan ya, untuk beberapa kantor yang sensitif sekali dengan suara ya. Kemudian desainnya juga compact karena space-nya lebih kecil, lebih light dibanding konvensional chiller yang kompresornya memang sangat besar sekali. Next ya adalah cost ya. Ini yang menjadi tujuan utama daripada chiller, karena tadi kita breakdown bahwa survei mengatakan 60%, di atas 50% itu electricity itu memang dikonsumsi oleh chiller untuk cooling system ya. Jadi ini penting sekali untuk mendapatkan lower total cost ya. Lower total cost itu memang bisa dilihat dari yearly atau tahunan ya, sehingga kita bisa lihat kalau efisiensi chiller itu bagus, maka spendingnya electricity dengan, apalagi kalau load, beberapa case yang kita sudah pasang ya, seperti di proyek-proyek yang kita punya, yaitu Area Duta di 4 properti itu, rata-rata total listrik setelah dipasang ini itu bisa mencapai lebih dari sekitar 50%-an ya, cukup signifikan. Jadi electricity cost itu down atau turun sangat signifikan. Demikian juga operational cost, karena maintenance-nya hampir tidak ada, karena di sini apa yang dijaga? Oil free, tidak ada manajemen oil, tidak ada replacement untuk filter dan lain-lain, semuanya elektronik. Jadi lebih praktis, lebih light, lebih operational cost low. Oke, tadi itu chiller ya. Kita sudah bahas mengenai chillernya, overview sedikit. Sekarang saya akan masuk di sisi distribusinya ya. Sekarang distribusinya. Jadi kita akan fokus ke balancing system dan distribusi. Chilled water distribution atau distribusi air dingin ya. Bagaimana kita lakukan? Mungkin saya lewat aja ini ya. Oke. Distribusi ini adalah challenge, tantangan ya. Untuk pompa, untuk distribusi, ini production air dingin, ini distribusi, dan ini terminal unit AHU, RCU ada di sini. Di sini ada control valve, di sini ada pompa dan chiller ya. Itu 3 bagian yang menjadi satu. Tadi kita udah bicara di production side ya, kita harapkan chillernya adalah chiller yang efisiensi tinggi, motornya, pompanya adalah pompa dengan valve speed dengan efisiensi tinggi, vertikal dengan KW yang significant drop lebih rendah, dan control system yang baik, automation dan lain-lain, supaya mencapai benchmark daripada tadi HVAC yang dilakukan oleh ASRE ya, ASRE tadi ya, excellent itu di sekitar 0,6-0,7 kali per TM. Ini dapetin. Sekarang kita akan bicara di area 2 ini.
yaitu distribution. Baik. Lanjut. Oke. Kita bisa membayangkan ya, di distribusi itu bayangannya seperti ini. Ini hanya berapa loop distribusi. Bayangkan kalau AHU, FCU itu begitu banyak, complicated, terus kemudian kontrol valve-nya begitu banyak, balancing valve-nya begitu banyak. Ini adalah sesuatu yang sulit sekali kita mendapatkan yang namanya balancing. Karena ada sebagian extra large kebesaran di cabang sini, di riser sini, di main sini. Ini yang menjadi masalah utama daripada balancing. Balancing ini menjadi problem utama ketika melakukan testing commissioning ya. Ya, kita bisa bayangkan satu lagi ya terkait dengan ini adalah contoh ya, ini adalah building, lalu ini ada chiller dan pompa di bawah, lalu ada cooling tower. Ini namanya production site, bagian produksi air dingin. Nah, kemudian sebagian ini adalah distribusi air dingin. Di distribusi itu kita biasanya main kontrol valve, balancing dan mungkin ada beberapa strainer maupun valve-valve yang lain. Ini semua sebenarnya valve-valve yang saya tunjuk ini sebenarnya creating energi. Jadi penghambatan dari laju air itu menyebabkan beratnya kerja pompa. Jadi pompa ini akan lebih banyak listrik yang harus dikonsumsi gara-gara kita harus main valve-valve ini. Ini yang kita hendak hindari ya. Satu, energi kita turunkan. Yang kedua, balancing kita baikkan atau kita naikkan. Lalu apa konsepnya? Ya, konsepnya adalah ini. Jadi kita ini punya unit load. Ini unit load ya. Kalau yang konvensional, unit load dikasih valve ya. Balancing valve atau throttling motorized valve ya. Sedangkan yang baru kita pompa, lalu kita taruh pompa di sebelum unit load. Ya, ini bedanya. Ya. Ini kita namakan diswing pumping. Kalau ini namanya tradisional water control. Apa manfaatnya dan apa sih sebenarnya sebelum ke manfaat? Biasanya problem utama energy saving kalau di gedung. Yang kedua balancing. Yang ketiga adalah commissioning. Yang keempat adalah delta T syndrome. Apa sih delta T syndrome? Yaitu delta T atau perbedaan temperatur supply dan return terlalu rendah. Kalau delta T ini terlalu rendah, running chiller inefisien. Ketika inefisien, maka energi menjadi boros ya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan from this ya, artinya ini primary secondary system atau primary system with balancing braking valve menjadi primary system dengan DPS atau distribution pumping system yang kita pasang pompa kecil di setiap unit AHU atau sekumpulan FCU ya. Sekarang kita lihat beberapa case ya di sini bahwa sistem ini yang seperti ini no break solution, tidak ada pengereman laju air, low pressure, kita gunakan tekanan rendah. Artinya pompa ini KW-nya lebih kecil dibanding KW-nya pompa seperti ini dengan sistem yang sama ya. Jadi ini manfaatnya besar sekali karena kita akan menurunkan pressure rendah dan ujung-ujungnya KW-nya lebih kecil, ujung-ujungnya listriknya lebih rendah. Kemudian kita tidak punya masalah dengan delta T ya. Tadi kita ketemu kadang-kadang production lebih besar daripada penggunaan atau production lebih kecil dibanding penggunaan. Ketidaksamaan ini menyebabkan delta T syndrome ya. Tetapi dengan sistem ini, kontrol yang baik dari pompa ini dan pompa ini menyebabkan delta T ini menjadi benar ya. Kemudian kita lihat yang lain adalah contoh ya, ini contoh ya. Ini adalah contoh primary system biasa. Kita bisa lihat di sini ada chiller, pompa ya, yang pakai brake ya, pakai motorized valve di sini ya. Nah, motorized valve untuk 1000 GPM dengan 416 TR pompanya itu membutuhkan head 27 meter ya, kurang lebih. Karena ini harus mendorong seluruh unit pendingin dan bisa lewat dengan baik.
Artinya 27 meter ini adalah ketika return temperatur balik ini masih tinggi, pressure-nya masih tinggi, ya masih tinggi karena di braking, di rem di sini. Nah, ketika 27 meter maka menghasilkan listrik 19,6 kW. Bandingkan kalau kita menggunakan pompa lebih kecil headnya, ya karena headnya hanya butuh sekitar let's say di sini 10 meter aja pompa ini. Yang pertama ini 10 meter. Kemudian head kekurangannya 27 meter kurang 10 dan 17 meter itu kita bagi ke pompa kecil-kecil ini, ya. Sehingga KW-nya tinggal 15,2 kW. Kalau di total KW-nya semua ternyata hanya butuh kurang lebih 7,281 kW, ya, pompa-pompa itu. Jadi relatif lebih kecil. Jadi total KW-nya lebih kecil dibanding, jadi KW pompa ini 7,281 dijumlah dengan KW ini maka mendapatkan 15 KW. Kalau dibandingkan 19 maka savingnya 22%, ya. Jadi dari sisi pompanya aja, ya. Kalau dari sisi chiller, kalau kita bisa mengganti chiller menjadi magnetik, maka savingnya bahkan lebih besar lagi, ya. Jadi ini adalah konsep boleh dibilang baru, ya, di dalam dunia aviasi untuk mendapatkan best efisiensi chiller plant, ya. Lalu kita bisa lihat di sini comparison-nya secara umum, ya. Apa sih manfaatnya dari DPS ini? Ya. Satu, saving untuk pompa 2248. Ya. Kalau kita masuk chiller bahkan bisa lebih lagi. Balancing 100%. Permanent marine motor, cost testing commissioner lebih baik. Delta syndrome tidak terjadi dan lain sebagainya. Ini yang kita dapatkan dari manfaat DPS. Dibanding konvensional, ya, di sini listriknya besar, balancing sindromnya ada, testing commissioner sulit, delta T sindrom masih terjadi. Sudah. Terus kemudian saya masuk sedikit ke cooling tower, ya, dan ke condenser, ya. Perlunya memasang yang namanya automatic balancing, otomatis balancing valve, ya. Ini penting sekali agar kita chiller ini terbagi flow-nya rata, ya. Juga di cooling tower flow-nya rata. Ini kita harapkan dipasang, ya. Supaya tidak terjadi delta T syndrome seperti ini, ya. Air panas, air dingin bercampur baur, ya. Sehingga chillernya nggak bisa maksimal. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit. Tadi saya sudah ceritakan mengenai high pressure di water side, di pompa. Ini sering terjadi, ya, karena pressure ketinggian baik masuk maupun supply, pompanya oversize. Ini yang kita tidak harapkan di sistem DPS ini. Dan pompa ini kita akan undersizing. Biasanya pompa bukan undersizing, kita kecilkan KW-nya. Rata-rata KW ini oversize, sehingga kita bisa menurunkan bahkan separuh daripada KW motor yang existing. Ini yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian otomatis saving energi bisa kita dapatkan dari sisi pompa. Apa pompa yang kita anjurkan? Adalah pompa vertical inline IE5, KW lebih kecil dan seterusnya, ya. Terus kemudian saya nggak bahas ini, mungkin kita lengkapi dengan VSD, baik itu built-in VSD maupun external VSD. Terus kemudian balancingnya kita menggunakan pompa Magna 3 ini, ya. Magna 3 ini punya 3 fungsi, yaitu sebagai pompa, sebagai valve otomatis, dan energy meter, ya. Karena kita bisa dapetin KW BTUH-nya di sini atau KW atau TR-nya di sini. Pasangnya di mana? Pasangnya di sini, ya. Kita lepasin itu balancing valve, kita ganti dengan Magna, ya. Ganti pompa semua, kita tarik kabel untuk power, ya. Lalu kita integrasikan dengan pompa yang ada di CHWP. Nah, ini contohnya juga bahwa kita naruhnya memang di cabang, ya, bukan di riser, tapi di cabang-cabang di mana AHU atau FCU itu ada, tergantung TR-nya atau BTUH-nya, sehingga kita menyesuaikan ukurannya, ya. Ini adalah contoh yang ada kita lakukan di kantor THC Office, ya. Di sana ada pompa KW semula itu 22 KW dan 30 KW, tapi kita turunkan hanya 7,5 KW dan
11 kW ya, dari sisi pompa CHWP maupun CWP. Lalu kita tambahkan pompa ini sebanyak 18 unit ya, untuk mengcover kira-kira ada 70 FCU ya. Semua kita pasang dengan motorized valve dan balancing valve ya. Jadi kita sudah survei dan nanti kita bisa perlihatkan di YouTube kita yang mengenai site visit ya. Yang lainnya adalah terkait dengan features daripada produk ini memang cukup banyak ya, walaupun kita nggak bisa cover semua, tapi yang jelas kita bisa connect dengan berbagai setup dari BMS yang baik itu Bagnet maupun Modbus yang secara umum biasanya Modbus ya kita pakai. Dan features yang lain adalah ini, ada flow adaptation, energy meter, input output, komunikasi, semua lengkap ya. Dan pompa ini sangat silent ya, jadi setting kita bisa lakukan dengan handphone untuk men-set pompanya ya. Contoh aplikasi memang seperti ini dari motorized valve ya, kemudian kita copot dan kita ganti dengan pompa makna 3 dan seterusnya ya. Dan ini referensi yang kita nanti tunjukkan di video seterusnya, yaitu di Tawada Healthcare Infinity. Nanti bisa kita lihat seperti apa plannya, seperti apa dalemannya lebih detail lagi ya. Itu sementara nanti kita saksikan video selanjutnya. Terima kasih.